Shalom. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Pasti kita semua sehat ya. Kalian tetap jaga kesehatan ya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Bagaimana anak-anak, apakah pada pagi hari ini kalian sudah siap untuk belajar? Oke. Kalian siapkan dulu buku catatan maupun Alkitab kalian. Kita akan mulai belajar pelajaran 8 ya. Kita akan mulai pelajaran 8. Oke, siapkan Alkitab dan bukunya. Sudah siap ya. Oke, kita akan belajar tentang muliakanlah Tuhan dengan belajar. Untuk bacaan Alkitabnya ada di Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Siap? Oke. Anak-anak. Nah, dengan belajar seseorang mengasah kemampuan akal budi yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Sebab tidak ada orang yang dilahirkan bodoh. Kalian ingat ya, kenapa manusia itu istimewa? Karena manusia adalah satu-satunya ciptaan Tuhan yang diberikan akal budi. Sedangkan ciptaan yang lain tidak. Oleh sebab itu, kita ini mendapat anugerah dari Tuhan. Ya, makanya kita harus terus mengasah kemampuan akal budi kita. Sesungguhnya tidak ada orang yang dilahirkan bodoh. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan satu dengan yang lain, kita semua sama. Kalaupun ada orang yang memiliki kekurangan, dia pasti akan diberikan kelebihan dibanding yang lain. Orang menjadi bodoh bukan karena ia dilahirkan demikian, tetapi karena ia tidak mau atau malas belajar, sehingga akal budinya tidak tajam dan berguna, sama seperti pisau yang tidak pernah dipakai dan tidak pernah diasah. Kalian lihat ya, kalau pisau itu tidak pernah dipakai, tidak pernah diasah, lama-lama kan jadi tumpul. Kalau sudah tumpul, pisau itu tidak akan bisa digunakan. Nah, sekarang kita akan melihat dulu kata didikan. Ya, kalian pernah mendengar pendidikan. Ya. Nah, sekarang kita melihat kata didikan itu merujuk pada proses belajar dari pengalaman, termasuk teguran dan latihan. Kita mendapatkan didikan itu dari pengalaman kita setiap hari. Ya. Seperti seorang anak, untuk bisa berjalan, dia perlu berlatih. Dan dalam latihan itu, ketika mendapat kesalahan atau melakukan kesalahan, seseorang akan ditegur. Nah, itu yang namanya didikan. Ya, jadi dalam keseharian, kita akan mendapatkan pengalaman teguran dan latihan. Ketika kita ditegur, kita ingat, berarti yang kita lakukan salah sehingga tidak kita ulangi lagi ya. Dan latihan diperlukan supaya kita terbiasa. Ketika kita latihan terus-menerus, orang yang tidak bisa akan menjadi bisa. Tujuan pendidikan adalah agar orang memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman orang-orang lain melalui kata-kata mereka yang bermakna. Ya. Ada orang-orang yang mungkin lebih tua dari kita, yang pasti mereka memiliki pengalaman yang lebih banyak dari kita. Nah, dari situ, dari orang-orang yang lebih tua ini kita bisa belajar. Ketika mereka memberi nasihat, ya, ketika memberi teladan, kita bisa belajar dari situ. Sedangkan kata kecerdasan adalah kemampuan untuk berpikir dengan kreatif di dalam menghadapi
sesuatu, ya. Orang akan dikatakan cerdas ketika dia tahu. Ketika menghadapi sesuatu, dia tahu dia harus bertindak seperti apa. Dia bisa menentukan sendiri langkah-langkah yang benar yang harus dia lakukan. Orang yang seperti ini sering disebut orang yang cerdas. Kata kebijaksanaan merujuk pada kemampuan berencana yang juga bisa untuk tujuan yang baik atau yang buruk. Ketika seseorang memiliki sebuah tujuan, ya, dia pasti akan membuat sebuah rencana. Apa yang harus dilakukan untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Ketika rencana itu dia susun dengan baik, sehingga dapat tercapai tujuan yang baik, orang yang seperti ini dapat dikatakan orang yang bijaksana, ya. Nah, orang-orang yang sudah bijak terus menambah ilmu dan mengembangkan ilmu yang telah ia miliki. Artinya, seseorang tidak berhenti belajar meskipun ia telah melewati sebuah tahapan pendidikan, misalnya sarjana. Kita sering melihat ada orang-orang yang sudah lulus sarjana tapi masih mau sekolah lagi, bahkan sekolahnya tidak hanya di Indonesia, mungkin dia ingin mengambil studi di luar negeri. Nah, ini adalah tujuan untuk menambah ilmu dan mengembangkan ilmu yang ia miliki. Artinya belajar itu tidak terbatas hanya selesai sarjana saja, ya. Tapi orang bisa belajar terus, ya, bisa belajar terus. Berikutnya, orang bodoh adalah orang yang tidak mau menerima didikan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan akan rendah hati sehingga ia mendapat pengetahuan melalui didikan. Belajar sebagai salah satu cara dan bentuk untuk memuliakan Tuhan. Jadi belajar itu juga cara untuk memuliakan Tuhan loh anak-anak, ya. Jadi anak-anak yang malas belajar artinya berarti tidak mau memuliakan Tuhan karena menyanyiakan akal budi yang Tuhan berikan. Oke. Tujuan orang Kristen harus memuliakan Tuhan dengan belajar. Tujuannya apa sih? Yang pertama, harus disadari bahwa kesempatan untuk belajar adalah suatu anugerah. Tidak setiap orang itu memiliki kesempatan untuk belajar. Di luar sana ada banyak anak-anak yang tidak bisa belajar karena keterbatasan ekonomi. Sehingga mereka setiap hari harus sibuk dengan mencari uang. Ya, ada banyak anak-anak yang harus berjualan koran, ya, harus berjualan yang lain, menyemir sepatu dan sebagainya. Mereka tidak punya kesempatan untuk belajar. Oleh sebab itu, kalian yang memiliki kesempatan untuk belajar, ya, kalian manfaatkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, belajar merupakan persiapan untuk menjalani panggilan di masa depan. Anak-anak, masa depan itu masih panjang. Kalian perlu mempersiapkan dari sekarang, ya. Nantinya kalian harus bersaing dengan banyak orang yang lebih pandai, yang memiliki pendidikan lebih tinggi. Kalau kita tidak bisa bersaing dengan orang lain, maka kita tidak akan bisa hidup dengan layak. Kita akan kalah. Nah, oleh sebab itu, dengan terus belajar akan mempersiapkan kita ketika kita akan menjalani panggilan di masa depan. Belajar sebagai sebuah anugerah akan mempersiapkan kita untuk berkiprah di masa depan, yaitu masa depan yang penuh tantangan. Ketika kita semakin lama semakin
tumbuh, berkembang, ya. Tantangan di hadapan kita ini tidak berkurang, justru akan semakin besar, semakin bertambah. Kalau kita tidak belajar untuk menghadapi tantangan itu, kita tidak akan bisa survive, ya. Kita akan kalah dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, sejatinya tidak banyak orang yang mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Oleh karena itu, sebagai orang yang diberi kesempatan, maka kita harusnya merespon dengan positif. Ketika kita mendapat kesempatan, harusnya kita bersyukur, nak. Tapi ternyata banyak orang Kristen yang menganggap kesempatan studi itu sebagai sesuatu yang tidak berharga. Bahkan menganggap belajar itu sebagai sebuah beban yang menyusahkan hidup. Nah, pada saat itulah mereka seringkali melupakan anugerah yang didapatkannya melalui kesempatan untuk menuntut ilmu, sehingga kerap kali menggerutu ketika mereka menghadapi kesulitan saat belajar. Nah, karena mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya ketika mereka mendapatkan kesempatan belajar itu sebuah anugerah. Mereka menganggap ini beban. Nah, kalau sudah seperti itu, ya kita akan susah sendiri, ya. Sesuatu itu memberatkan kita karena kita menganggap belajar itu beban. Jadi kalau susah sedikit gampang menggerutu, bersungut-sungut. Nah, ya. Nah, seharusnya seorang peserta didik atau murid, ya. Peserta didik itu murid atau kalian anak-anak, ya, menjalani proses pendidikan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ketika kita ingin memuliakan Tuhan, proses pendidikan harus kita jalani dengan baik, ya. Kenapa seperti itu? Ya. Kenapa? Karena orang Kristen masa kini itu mudah sekali tergiur dengan berbagai usaha yang tidak sah untuk memperoleh nilai tinggi. Mereka lupa bahwa nilai pendidikan yang mereka peroleh harus bisa dipertanggungjawabkan. Beberapa waktu yang lalu, ya, ada banyak sekali ditemukan orang-orang yang memiliki ijazah palsu. Mereka membayar orang untuk mendapatkan ijazah. Mereka nggak mau melewati proses belajar, proses pendidikan seperti yang lain, nggak mau bersusah-susah. Mereka membeli ijazah. Tapi pada akhirnya tetap itu harus dipertanggungjawabkan dan akhirnya mereka harus menghadapi proses pengadilan karena mereka dianggap menipu, ya. Mereka hanya ingin mendapatkan sesuatu yang mudah dengan nilai tinggi. Nanti kalau pengen nilai tinggi, lalu dia memberikan sejumlah uang kepada guru atau dosen. Nah, ini salah, ya. Ini proses pendidikan yang tidak benar. Kalau kita mau melakukan untuk kemuliaan Tuhan, kita harus menjalani proses pendidikan dengan baik. Untuk mendapatkan nilai di sekolah ada dua cara, ya. Tinggal bagaimana kita meresponinya. Apa kita pengen menjalani proses pendidikan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan atau tidak? Nah, ada dua cara ini. Yang pertama, belajar dengan penuh tanggung jawab sebagai respon atas anugerah akal budi yang sudah dilimpahkan baginya. Memiliki waktu belajar pun sudah merupakan suatu anugerah di dalam proses belajar, ya. Ini satu. Ada orang yang meresponi belajar dengan penuh tanggung jawab, dengan meresponi dengan baik, karena dia menganggap anugerah akal budi itu adalah anugerah yang luar biasa, yang harus dia lakukan, dia asah dengan baik. Bahkan ada beberapa orang yang berpikir untuk bisa memiliki waktu belajar saja itu anugerah. Karena ada banyak orang yang sekolah, tapi mereka juga harus bekerja, sehingga mereka harus benar-benar membagi waktu sedemikian rupa untuk bisa belajar. Nah, ada banyak orang yang sampai seperti itu. Sedangkan kita, kalian
punya banyak waktu belajar, Nak. Jadi pergunakan itu dengan baik. Sedangkan yang kedua adalah cara yang tidak sah, yang tidak baik, yang seringkali ya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Cara ini merupakan jalan pintas yang tidak melelahkan dan tidak merepotkan. Ya. Orientasi utamanya adalah untuk kemuliaan diri, untuk mendapatkan pujian karena nilai yang tinggi. Contohnya nih, supaya dipuji orang tuanya, kamu nyontek supaya nilainya tinggi. Nah, ini cara-cara yang tidak benar, cara-cara yang tidak sah. Karena kamu mendapatkan nilai yang tinggi karena kecurangan, ya, bukan karena usahamu sendiri, bukan karena kemampuanmu sendiri. Seorang Kristen seharusnya belajar dengan jujur dan mengerahkan seluruh tenaganya bukan untuk memegahkan diri, tetapi untuk memperkaya diri dengan pengetahuan yang baik, benar, dan berguna bagi masa depannya. Nah, kalau orang yang curang, yang suka nyontek, ya, tidak jujur, ya nantinya tidak akan berguna untuk masa depannya. Suatu saat dia akan merasakan akibatnya, ya. Cara belajar yang memuliakan Tuhan salah satunya adalah jujur, ya. Kecurangan di dunia pendidikan adalah suatu bentuk pencurian karena memanipulasi hasil. Kecurangan dapat dilakukan dengan cara nih, tadi Miss Dia sudah memberi contoh ya, mencontek saat ujian, mencontek saat mengerjakan tugas ya. Jadi kalau ada PR tidak mengerjakan, nanti sampai di sekolah pinjam punya temennya yang mengerjakan terus dicontek. Nah, ini juga kecurangan. Atau memberi sejumlah imbalan pada pengajar supaya dapat memperoleh nilai yang baik ya. Tadi Miss Dia juga sudah contohkan. Nah, beberapa hal yang perlu kita pahami tentang belajar. Pertama, bahwa belajar itu berlangsung sepanjang hidup manusia. Tidak ada batas waktu. Kapan kamu selesai belajar, tidak. Sepanjang hidup ya. Yang kedua, belajar merupakan proses. Artinya kegiatan belajar berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan. Sejak dari rahim hingga ke liang kubur. Ketika kamu masih di dalam rahim itu kamu sesungguhnya sudah mulai belajar, Nak. Makanya sekarang seringkali kita dengar ibu-ibu yang masih hamil ya harus memperdengarkan musik didekatkan di perutnya. Nah, itu proses belajar ya. Itu proses belajar. Nah, proses belajar yang terus-menerus dan berkesinambungan dari rahim hingga ke liang kubur ini sering disebut sebagai from womb to tomb. Yang ketiga, belajar dapat dilakukan dengan cara meniru. Nah, seperti anak kecil kalau belajar bicara, dia akan melihat orang tuanya, lalu dia tirukan. Mendengar, untuk bisa berbicara dia juga harus mendengar. Oleh sebab itu ada banyak orang-orang yang tunarungu, seringkali mereka kesulitan untuk berbicara. Jadi kadang-kadang satu style ya, kalau orang yang tunarungu biasanya juga tunawicara karena dia tidak pernah mendengar sehingga sulit untuk belajar berbicara. Kemudian belajar juga bisa dengan cara membaca. Nah, ini saat ini anak-anak seringkali malas nih membaca ya. Padahal dengan membaca itu kamu juga bisa belajar. Kemudian juga dengan cara mengamati, meneliti. Oleh sebab itu, anak-anak yang belajar di SD nih, ada beberapa guru yang memberi tugas supaya kalian mengamati ketika tumbuhan itu mulai tumbuh ya, berkembang, harus diukur dan sebagainya ya.
Ada anak-anak yang diberi tugas misalnya menanam cabai, menanam tomat ya. Sejak dari tunas itu mereka harus mengamati, meneliti sehari itu dia bertumbuh berapa panjangnya ya, besok lagi berapa ya, kapan dia mulai berbuah. Nah, itu belajar, Nak ya. Yang berikutnya, belajar sebagai ibadah harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan setia. Yang terakhir, belajar merupakan ungkapan syukur atas akal budi dan kemampuan fisik yang diberikan Tuhan. Jadi ketika kamu memiliki kemampuan fisik, kamu diberikan Tuhan kesempurnaan ya, kamu mau mengembangkan itu. Kemarin kalian sudah melihat videonya ya di Zoom ya. Bahkan orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik saja, mereka bisa menjadi orang-orang yang berprestasi, baik itu melalui olahraga maupun yang lain. Mereka bisa menunjukkan kemampuan mereka meskipun mereka memiliki fisik yang terbatas. Ya, itu merupakan ungkapan syukur mereka. Ya, mereka tidak mau meskipun kemampuan fisiknya kurang terus mereka tidak melakukan apa-apa, itu tidak betul ya. Jadi mereka tetap mau mengembangkan ya dengan belajar. Untuk menjadi seorang atlet tidak begitu saja ya. Dia butuh latihan, dia butuh belajar ya untuk menjadi atlet yang berprestasi. Nah, manfaat belajar nih. Kita dapat mengenal, meneliti, mengetahui, dan memperoleh banyak ilmu dan keterampilan yang dapat diterapkan dalam hidup sehari-hari. Jadi, belajar itu juga ada manfaatnya. Ya, mulai dari sekarang kalian harus mulai mengubah mindset kalian, cara berpikir kalian. Ya. Buatlah mindset bahwa belajar itu untuk memuliakan Tuhan. Ya, lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Untuk yang pelajaran 8, kalian sudah paham anak-anak? Nanti kalau ada yang belum paham, ada yang mau ditanyakan, kalian boleh tanyakan lewat WA Group atau Japri Kemesudia. Oke, sekarang kita lanjutkan ya pelajaran yang ke-9. Kita akan belajar tentang bermain sambil memuliakan Tuhan. Kalau tadi belajar, sekarang bermain. Nah, bacaan Alkitabnya bisa dilihat di Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Apa bisa Miss bermain itu memuliakan Tuhan? Bisa. Oke, kita lihat ya sama-sama ya. Siap? Oke. Bermain adalah hal yang menyenangkan bagi anak. Meskipun tidak semua permainan itu memberi dampak positif bagi anak-anak, tapi yang namanya bermain itu pasti menyenangkan untuk anak-anak ya. Anak-anak menghabiskan waktunya untuk bermain ketimbang belajar. Makanya bermain itu menyenangkan. Ya, bahkan mereka kadang-kadang lupa belajar. Tidak jarang permainan hanya menimbulkan pertikaian, permusuhan, atau rasa dendam. Padahal permainan seharusnya dapat membangun karakter yang baik dan positif bagi anak. Ada cara bermain yang memuliakan Tuhan. Ya. Bagaimana cara bermain yang memuliakan Tuhan? Di sini ditekankan pada perilaku-perilaku seperti bermain dengan sopan, tidak mengeluarkan kata-kata kotor, bermain dengan jujur, tidak egois atau mau menang sendiri, mau bekerja sama atau dapat bekerja sama,
tidak bertikai, ramah, penuh kasih, tidak menyakiti orang lain, saling menolong dan saling memaafkan. Nah, kalau kamu bermain dengan cara-cara yang seperti ini, itu artinya kamu memuliakan Tuhan. Jadi bermain pun ternyata juga bisa memuliakan Tuhan, anak-anak, ya. Nah, sekarang kita harus melihat bahwa ketika bermain, kita harus tenang. Jika berhadapan dengan lawan yang tangguh, jangan ketika kita tahu ada lawan yang tangguh, lalu kita sudah mulai gelisah, ya, mulai cemas. Tapi kita harus tenang. Seandainya toh kalah dalam bermain, ya kita harus berjiwa besar menerima kekalahan. Tidak perlu marah atau geram, apalagi sampai bermusuhan, jotaan, ya. Tidak boleh itu seperti itu. Ketika bermain harus jujur, tidak berlaku curang hanya untuk menang, tidak memfitnah atau melakukan tindakan kejahatan, tidak egois atau mau menang sendiri, rendah hati di saat menang dalam sebuah lomba permainan. Jadi kalau kamu menang, jangan terus sombong, ya, tapi tetap rendah hati. Kemudian berbagi kegembiraan serta sukacita dengan mereka yang kalah. Ya, jadi kalau ada yang kalah, ya kita juga harus berikan motivasi kepada mereka, ya. Kita juga ikut mengajak mereka bersukacita. Jadi jangan terus sombong, ya. Jangan terus menganggap orang yang kalah itu lebih rendah dari kita, jangan, ya. Kemudian saling tolong menolong dan bekerja sama dan saling mengampuni. Ya, misalnya dalam sebuah permainan gobak sodor misalnya, kadang-kadang tanpa sengaja, ya, kalau lari ada teman yang tertabrak lalu jatuh, jangan marah yang seperti ini, ya. Kita harus bisa maafkan, mengampuni. Selama itu tidak membahayakan, kita tidak usah marah-marah, ya. Kita maafkan karena teman kita itu tidak sengaja menabrak kita. Nah, nih ada beberapa gambar contoh permainan tradisional nih. Ya, pasti kalian pernah nih dan ingat, ya. Nih, egrang, kemudian nih permainan seperti ini, ya. Ini main kelereng. Main kelereng. Nah, ini congklak atau dakon, ya, main congklak atau dakon. Nah, ini engklek, ya. Tahu ya engklek, ya, anak-anak, ya. Nah, ini contoh permainan tradisional. Sebetulnya permainan tradisional itu bagus loh, Nak. Ya, bagus. Karena di sini kalian akan bisa belajar secara nyata bagaimana caranya bekerja sama, bagaimana caranya kamu itu bisa berkompetisi, ya. Tubuh kamu juga bisa sehat dengan banyak bergerak, ya. Ini lebih bagus permainan tradisional. Nah, berikutnya ini contoh permainan modern. Nah, sekarang ini anak-anak banyak yang lebih suka permainan modern nih, seperti ini, main game. Sesungguhnya permainan modern itu justru lebih banyak berdampak negatif dibanding permainan tradisional. Karena mereka juga tidak banyak gerak, tubuhnya menjadi tidak sehat, ya. Duduk terus-menerus sepanjang hari. Nah, seperti ini tidak sehat, Nak. Tapi ini permainan modern sekarang seperti ini, ya. Jarang anak-anak yang bermain seperti saat dulu permainan tradisional. Nah, sekarang kita akan melihat nih dampak positifnya. Dampak positif dari bermain tradisional, permainan tradisional. Nih, kalau ini jelas pasti banyak, ya. Kita banyak belajar nyata, ya. Kita dilatih untuk berinteraksi dengan orang lain karena kita pasti akan bermain dengan 2 atau lebih orang, ya.
Karena kebanyakan permainan tradisional itu dimainkan bersama teman atau berkelompok. Permainan benteng misalnya bermanfaat untuk melatih kecepatan, kesabaran, dan daya pikir bertaktik ya. Permainan lompat tali juga dapat melatih ketepatan. Dan permainan tradisional itu tidak perlu mengeluarkan uang untuk bermain. Bahkan anak-anak zaman dahulu itu mereka pandai ya untuk mencari bahan untuk bermain. Mereka biasanya akan memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar mereka. Ada yang membuat pistol-pistolan dari pelepah pisang ya. Ada yang membuat mobil-mobilan dari kulit jeruk ya, jeruk bali dan berbagai macam yang lain. Anak-anak dulu itu justru mereka kreatif. Mereka bisa memanfaatkan apapun yang ada di sekitar mereka untuk menjadi alat bermain. Nah, sedangkan permainan modern, ya memang permainan modern ini juga memiliki dampak positif juga anak-anak. Dapat menguasai beberapa hal dalam waktu yang sama. Dapat menguasai komputer dan teknologi dengan baik. Tetapi kalau kita melihat dampak positif dari permainan tradisional dan modern, ternyata lebih banyak permainan tradisional ya. Sekarang kita lihat nih dampak negatifnya. Kalau yang permainan tradisional ini mesti dia kosongi karena hampir tidak ada dampak negatifnya. Kecuali kalau kalian bermainnya tidak bermain dengan benar ya. Artinya curang dan sebagainya. Nah, itu baru berdampak negatif. Tapi selama dilakukan dengan benar, permainan tradisional hampir tidak memiliki dampak negatif ya. Tapi bagaimana dengan permainan modern? Nah, kalau permainan modern ini dampak negatifnya banyak ya. Di sini bisa menjadi kecanduan sehingga lupa waktu. Bahkan kadang makan, tidur pun jadi terbengkelai karena kamu asik ya. Asik dengan permainanmu. Jika belum memiliki penghasilan sendiri, kadang-kadang juga anak berani mengambil uang orang tua untuk bermain di warnet. Nah, ini juga dampak negatif, tidak baik ya. Permainan modern membutuhkan uang untuk membeli alatnya ataupun menyewa. Kalau permainan tradisional kan enggak ya. Tadi mereka memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar. Tapi kalau modern mereka butuh uang untuk menyewa atau membeli. Yang berikutnya, jadi bolos sekolah hanya untuk bermain game atau lebih mementingkan bermain ketimbang sekolah. Ada dulu ya temanmu yang nggak pernah berangkat sekolah sampai gurunya harus jemput setiap kali sekolah. Ada gurunya yang dapat tugas tiap pagi jemput. Karena apa? Dia sudah kecanduan, dia lebih suka memilih bolos sekolah dan bermain game. Ya. Parahnya lagi, kalau orang tuanya juga tidak bisa memberitahu, ya ini yang repot. Nah, kemudian dampak negatif yang lain, gangguan kesehatan misalnya, kerusakan pada mata karena terlalu sering dan lama berada di depan layar monitor. Kemudian dapat berakibat sakit atau cedera tulang belakang karena tidak bergerak dalam waktu lama. Kemudian juga kurang bersosialisasi karena lebih serius berhadapan dengan dunia maya. Sehingga memicu sifat ego dan individualistis. Beda dengan yang tradisional ya. Yang tradisional sosialisasinya sangat bagus karena mereka akan bermain bersama teman. Tapi kalau modern ini kadang-kadang sendiri pun kalian bisa bermain tanpa harus ada teman. Temannya ada tapi di dunia maya, bukan dunia nyata. Tidak secara langsung bertatap muka dengan kamu ya. Nah, ini
Ini membuat kurangnya bersosialisasi. Nah, sekarang kembali lagi ke kalian. Pilihan ada di tangan kalian. Kalian mau bermain yang memuliakan Tuhan atau tidak? Ya. Ingat ya, kalau bermain yang tidak memuliakan Tuhan pasti akan memiliki dampak negatif yang banyak dan besar buat kalian. Nah. Oke, anak-anak, kita sudah selesai. Nah, bagaimana pelajaran hari ini? Apakah ada yang belum paham? Kalian boleh bertanya melalui WA Group ataupun Japri Nusidia. Oke anak-anak, terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati.